Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Erik. Pak Erik, ini Pilpres sepertinya garis demarkasi antara 01 sama 02 ini tegas, terutama di level akar rumput nih. Pak Erik melihat apakah nanti setelah Pilpres ini bisa untuk rekonsiliasi lagi? Ya, sayangnya Asian Games-nya udah lewat tuh, kecepetan. Saya rasa kita mengharapkan ke depan pemerintah membuat event tahunan yang besar, yang fungsinya juga membuat bangsa kita bangga dan bersatu. Karena luar biasa, pemilu ini tidak hanya membedakan dari desa, yang dimana ada pemilihan kepala desa, sampai ke pemilihan presiden. Ini luar biasa. Dan saya melihat perlu ada tadi vitamin. Vitamin berupa apa? Salah satunya ya tadi event besar, event olahraga, itu vitamin yang bisa menyatukan. Fungsi olahraga itu kan mendidik kita ini menjadi pejuang, tapi juga fairness. Dan ketika kemarin tim sepak bola kita juara, kita bersatu. Kita nggak ngelihat tuh yang ngegolin dari agama apa, suku apa. Tidak melihat yang di belakang suku apa, agama apa. Tapi bersatu dan membuktikan sepak bola Indonesia ternyata bisa juara di Asia Tenggara di usia muda. Nah itu kan yang bagaimana kita menyatukan, contoh di Asian Games kemarin. Ya, kita itu dihormati seluruh dunia, sebuah negara yang tidak diduga-duga bisa menyelenggarakan Asian Games the best. Ya, karena itu dari pihak internasional Olimpiade melihat ini sesuatu yang positif, makanya kita memberanikan diri menawarkan menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Nah itu kan hope. Kita ini sudah yakini kita bangsa besar, tapi kenapa kita ini malu-malu bersaing? Kita mesti kasih lihat kita berani bersaing gitu. Alhamdulillah saya tidak merubah karakter saya ketika saya mendapat kesempatan dari Allah berbisnis di Italia, di Amerika. Saya tetap sebagai orang Indonesia, dan itulah yang kita harus menjadi kebanggaan bersama-sama yang kita harus lakukan sebagai bangsa, bukan sebagai individu Erick Thohir tadi, tapi sebagai bangsa. Oh gila, bangsa Indonesia hebat gitu dong. Masa kita kalah sama Korea, kita kalah sama Malaysia? Harus bisa. Ini kan poin event olahraga yang itu ya, tapi apakah cukup efektif kalau sampai ideologinya terganggu, Pak? Ya itulah pemilu, karena itu perlu vitamin yang menyehatkan. Ya saya percaya salah satunya tadi, event kebersamaan, event olahraga yang bisa menyatukan kita kembali. Peran dari tokoh-tokoh agama, alim ulama seperti apa? Oh ya pasti ya. Itu juga penting. Tapi itu kan lebih ke door to door. Kan kita mesti ada lokomotifnya. Nah kita harapkan juga ya tentu cawapres kita bisa mengambil peran itu. Ya, karena jangan sampai setelah pemilu Islam ini terpecah. Nah, fungsi daripada ulama besar, Kiai Haji Ma'ruf Amin dan tentunya Insinyur Haji Joko Widodo bersama-sama para ulama kembali menyatukan ini lagi. Gitu. Pak Erik melihat kita ini produktif nggak kalau dalam 5 tahun ke depan wacana tentang demokrasi kita tuh lebih banyak diisi oleh sesuatu yang dibangun di dasar ideologis, bukan pada program kerja, Pak? Saya rasa mestinya program kerja ya. Dan saya harapkan pemilu ke depan jauh lebih baik, harus diperbaiki. Nah, kita harapkan nanti fungsi DPR dan pemerintah bisa duduk, mana membuat pemilu yang efektif, tidak memecah belah, tapi juga ongkosnya tidak mahal. Ya, karena kan lebih baik bagaimana kita terus memanfaatkan kebersamaan kita untuk membangun Indonesia dibandingkan hanya bicara menang dan kalah. Dan apalagi yang dipecah belah bangsa sendiri. Nah ini yang jangan mestinya. Persatuan jauh lebih penting daripada jauh lebih penting. Kita lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa tetaplah di Special Interview.